kembali lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. DPRD Kota Pontianak menilai kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pontianak mengalami penurunan. Hal ini didasari dari belum maksimalnya realisasi pendapatan daerah, misalnya dari sektor pajak yang masih jauh dari target. Adapun organisasi perangkat daerah OPD yang menjadi sorotan DPRD Kota Pontianak adalah Badan Keuangan Daerah. Dasar dari para anggota legislatif tersebut mengatakan adanya penurunan kinerja karena tidak terjadinya peningkatan pendapatan. Beberapa jenis pajak yang jauh dari kata maksimal itu misalnya pajak bumi dan bangunan dari target yang ditetapkan sebesar 54 miliar rupiah, ternyata sampai saat ini baru terrealisasi hanya 5 miliar rupiah. Lalu pajak reklame yang ditargetkan kurang lebih 23 miliar rupiah nyatanya sampai sekarang baru 6 miliar rupiah saja. Anggota DPRD Kota Pontianak Mujiono merasa heran dengan kinerja OPD yang bersangkutan. Menurutnya, penurunan tersebut mengapa terjadi pada masa akhir jabatan Wali Kota Pontianak. DPRD tidak mau setelah jabatan Wali Kota berakhir dan beralih menjadi PJ, kinerja OPD malah semakin melemah. Ini apa dasarnya? Apakah memang sudah di akhir masa jabatan sehingga mereka kinerja mereka menjadi lambat, ya kan? Karena akan peralihan menjadi PJ, ya kita tidak tahu. Tapi kami berharap dari Komisi 3 yang pada tepatnya adalah BKD, Perindan, Pangpasar, ya, kemudian PDAM, kinerja ini harus jaga. Jadi apakah ada wali kota atau tidak ada wali kota, karena tugas mereka adalah sesuai dengan tupoksi mereka. Jangan sampai nanti setelah jabatan wali kota berakhir menjadi PJ, kinerja mereka menjadi lemah. Ini yang kami wanti-wanti. DPRD Kota Pontianak telah memanggil sejumlah OPD yang dinilai mengalami penurunan kinerja dengan menggelar rapat kerja setiap bulan untuk menjaga kinerja mereka agar tetap maksimal, terutama mendorong pendapatan daerah. Maulid Ponti. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban yang hilang akibat robohnya rumah di kawasan Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kota Pontianak pada Rabu siang kemarin. Korban yang bernama Yusuf ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini bernama Yusuf ditemukan pada Kamis pagi 31 Agustus 2023 sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan tertimpa puing-puing reruntuhan bangunan. Satu korban ini hilang akibat robohnya rumah di kawasan Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu siang kemarin. Setelah berhasil ditemukan, seketika itu juga korban langsung dievakuasi serta langsung diserahkan kepada pihak keluarga yang sudah berada di lokasi kejadian. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan dua bangunan rumah warga tersebut roboh akibat pondasi bangunan yang sudah tua sehingga sudah tak mampu menahan beban material yang terus bertambah. Kalau bangunan yang sudah tidak ada harus dibopal, kan supaya tidak terjadi lagi seperti kubur. Apalagi ini ada korban kan. Yang saya dapatkan dari Kapolsek Timur itu ada 5 korban. Tadi satu pagi ditemukan meninggal, yaitu warga Pontianak Barat. Yang 2 masih di opname, yang 2 udah boleh pulang. Berdasarkan data dari tim SAR, dengan ditemukannya korban terakhir, maka seluruh korban akibat robohnya rumah tersebut berjumlah 4 korban, yaitu 3 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Maulid Pontipi memberitakan. Pemirsa, DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat paripurna dalam rangka peresmian pemberhentian Arkadius Mukbin dan peresmian pengangkatan Yunita sebagai pengganti antar waktu PAW anggota DPRD Kabupaten Sanggau masa jabatan 2019 sampai 2024. Yunita dari fraksi Golkar itu dilantik menggantikan Arkadius Mukbin yang meninggal dunia di Kuching, Sarawak, Malaysia beberapa bulan lalu. Rapat paripurna ke-14 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam rangka peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sanggau masa jabatan 2019-2024 berlangsung di Aula DPRD Sanggau pada Rabu 30 Agustus 2023. Rapat paripurna ini melantik Yunita dari fraksi Partai Golkar sebagai pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Sanggau, menggantikan Arkadius Mukbin karena meninggal dunia di Kuching, Sarawak, Malaysia beberapa bulan lalu. Ketua DPRD Sanggau Jumadi berpesan kepada PAW anggota DPRD Sanggau yang baru dilantik agar bisa menyesuaikan diri di lembaga DPRD Sanggau ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
selamat kepada Saudari Yunita atas dilantiknya diambil sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Kota Sanggau pengganti antar waktu. Semoga Saudari bisa menyesuaikan diri setelah lantik di lembaga ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang Saudari wakili. Selamat bergabung, sukses selalu. Usai dilantik, anggota DPRD Sanggau yang baru, Yunita menyampaikan bahwa dirinya akan mengabdi untuk masyarakat. Selain itu, Yunita juga mengatakan akan segera beradaptasi menyesuaikan lingkungan kerja sebagai anggota baru di DPRD Kabupaten Sanggau. Yang pasti untuk mengabdi ke masyarakat, terus untuk kedepannya saya terutama di Dewan saya harus menyesuaikan diri terlebih dahulu karena saya orang baru. Dan mudah-mudahan saya bisa beradaptasi sama kawan-kawan yang ada di sini dan mudah-mudahan kawan bisa menerima saya juga dan memberikan saya bimbingan apa yang harus saya kerjakan ke depannya. Dari Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan. Baik pemirsa, itulah tadi 3 informasi dari tim news redaksi, dan usai jeda kami berdua akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi. Nah pemirsa, di segmen kali ini juga kami akan memberikan pemirsa di rumah sebuah perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang di Kalimantan Barat yang kami himpun dari bmkg.go.id. Langsung di informasi perkiraan cuaca pada hari ini untuk 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun tepat cara berawan dan lain sebagainya, kita tetap harus berwaspada dan juga berhati-hati di jalan. Ya, kami berdua akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Kopi Pagi.